Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binar Asa Venturani dengan NIM 0102 1282 126115. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas Pancasila C Indralaya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dan ideologi nasional. Apa itu hakikat ideologi? Hakikat ideologi merupakan refleksi manusia terhadap dunia kehidupannya. Ideologi itu sendiri berasal dari kata idea dan logos. Idea yaitu gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu yang mengenai pengertian dasar atau ide. Secara sederhana, ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa berdasarkan pemikiran yang akan dilakukan. Ideologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sugito dan kawan-kawan. Menurut Sugito dan kawan-kawan, ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Dan ideologi juga merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tata tertib dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tata tertib dan politik yang bersangkutan. Yang kedua yaitu Surjanto Duspowarjoyo. Nah, menurut Surjanto, ideologi adalah prinsip untuk mendasari tingkah laku seseorang atau dalam suatu bangsa dalam kehidupan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama yaitu ideologi muncul dan berkembang dalam suatu krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa serta pemikiran dan panutan. Fungsi ideologi. Yang pertama, untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama. Yang kedua, untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam suatu hubungan. Yang ketiga, untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran yang normatif. Macam-macam ideologi. Yang pertama yaitu ideologi fasisme. Ideologi fasisme merupakan ideologi yang pengorganisasian pemerintah dan masyarakatnya secara totaliter. Yang kedua, ideologi komunisme. Nah, di sini ideologi komunisme itu perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga mereka di antara pemimpin dan rakyat itu tidak ada kelas-kelas yang ada. Yang ketiga yaitu ideologi liberalisme, kebebasan atau ideologi kebebasan individual. Yang keempat yaitu ideologi sosialisme, yaitu kolektivitas atau kebersamaan serta gotong royong. Yang terakhir yaitu ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini berdasarkan gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pembagian ideologi menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ini ditinjau dari sudut sifatnya, ideologi dapat dibedakan atas ideologi terbuka dan tertutup. Yang kedua, berdasarkan cakupannya. Nah, berdasarkan cakupannya ini bisa dibedakan atas ideologi kompresif dan partikular. Yang ketiga yaitu pembagian ideologi menurut substansinya. Nah, ini bisa kita bagi menjadi 5 macam, yaitu liberalisme, sosialisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. 5. Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, termasuk dalam hal mempertahankan ideologi Pancasila. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.